Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Yunus dalam seri belajar Open Journal System. Kali ini pada sesi 5 kita akan membahas bagaimana cara menambahkan start counter dan flag counter pada jurnal kita. Perlu teman-teman ketahui bahwa menambahkan pengunjung ini merupakan salah satu penilaian yang ada dalam standar akreditasi jurnal. Cuman di sini ada dua hal yang sering digunakan oleh teman-teman pengelola jurnal. Yang pertama adalah ada yang start counter dan yang kedua flag counter. Perlu diketahui bahwa yang dijadikan rujukan untuk akreditasi adalah yang start counter, bukan yang flag counter. Nah, kenapa seperti itu? Karena start counter ini kelebihannya bisa menampilkan pengunjung unik. Nah, sedangkan yang flag counter ini dia hanya berdasarkan peak load. Nah, jadi setiap orang yang ngeload halaman web kita maka itu dihitung. Nah, sedangkan yang start counter selain yang peak load juga nanti dia bisa mendeteksi pengunjung unik, sehingga jika orangnya sama yang berkunjung dia dalam kurun waktu tertentu dia terhitung sekali. Nah, jadi namanya session nanti kalau yang di start counter. Oke, langsung saja kita buka jurnal kita. Oke, silakan bisa login dulu ke jurnalnya. Kemudian kita bisa lihat dulu. Jadi sebelumnya kita sempat membuatnya, sempat kita asal copy paste dari web orang. Nah, seperti ini. Nah, jadi sekali lagi yang digunakan untuk akreditasi adalah yang start counter yang seperti ini. Oke, ini sebagai contoh, ini kemarin kita ambil dari miliknya JDIM. Nah, nanti kita akan buat baru untuk jurnal kita karena ini dari awal. Nah, jadi sebaiknya dari awal kita sudah membuatkan ini daftar pengunjung ini biar nanti jurnal kita pengunjungnya banyak. Nah, kalau yang flag counter ini di sini ada yang peak view. Nah, jadi ini setiap orang ngelik web kita maka akan nambah. Nah, jadi yang ini tentunya biasa mempercantik tampilan web kita. Mungkin kelebihannya hanya itu aja. Nah, tapi kalau yang ini yang restart counter yang di bawah ini bisa kita klik. Nah, nanti bisa kita melihat pengunjung uniknya. Nah, di sini kalau kita lihat yang start counter yang ini yang miliknya JDM ya. Nah, di sini ada empat menu, ada yang peak view, session, visitor, sama new visitor. Nah, untuk keperluan akreditasi, jadi yang dinilai itu adalah yang session. Nah, di sini, jadi session ini artinya rata-rata pengunjung unitnya di sini. Nah, jadi bisa dilihat di sini, nah di sessionnya, ya. Ini ada sessionnya. Jadi yang session ini merupakan visitor uniknya. Oke. Jadi ini orangnya sama semua ini. Jadi kalau orangnya sama dibaca sekali. Oke, jadi yang ini semuanya session. Nah, kita akan membuat seperti ini ya. Oke, kita akan buat, kita balik lagi ke web kita. Oke, karena ini kemarin kita pakai punya orang, ini bisa kita hapus ya, atau nanti kita ganti aja. Oke, sekarang kita akan masang dulu yang flag counter. Nah, nanti teman-teman bisa masuk ke webnya. Di sini ada flagcounter.com. Ini flagcounter.com. Kemudian di sini ada get your flag counter. Oke, tinggal kita klik saja atau kita ini dulu, refresh dulu. Oke, di sini ada model yang mau ditampilkan. Jadi ini reviewnya. Kita bisa pilih misalkan kalau modelnya persentase. Nah, di sini muncul persentase. Kalau yang number seperti ini. Oke, nah sekarang di sini kalau di sini kebetulan coba kita web kita ini. Nah, ini kan kita buat judul pengunjung. Di sini muncul lagi visitor. Ini bisa kita hilangkan. Nah, misalkan ini show flag label. Kalau ini kita lihat coba. Oh, ini yang flag labelnya. Ini. Nah, ini yang ini ya, yang show flag view count-nya ya. Misalkan yang ini. Kita bisa munculkan
sama yang flag counter ini. Jadi flag counter ini kita tidak usah munculkan ya, atau kalau mau dimunculkan juga nggak apa-apa, biar nanti bisa membedakan ini yang flag, ini yang start. Kita tampilkan saja, nggak apa-apa, kita tampilkan saja. Oke, ini kita tampilkan saja ya. Ini kalau label ini kita lihat. Oke, jadi sekarang kita pilih ini aja ya, ke map. Nah, ini kalau berdasarkan ini map peta. Kemudian di sini Anda bisa atur lah ya, bisa diatur sendiri. Nah, ini label on top counter yang ini visitor. Kalau mau dihilangkan nih. Nah, oke, kita non saja ya. Kita non saja biar nanti tidak muncul dua kali. Cukup muncul play counternya saja. Oke, kita setting seperti ini. Kemudian get your flag counter. Ini kita skip saja. Oke, kita skip saja. Kemudian kita kopikan ini. Kita copy untuk website kita yang ini for website. Ini kita copy. Oke, kalau sudah kita copy yang ini kita copy, kita balik ke web kita. Tadi adanya di plugin Blog Manager ya, dia berada di Blog Manager nih. Blog Manager kita taruh di Blog Manager. Blog Manager kita cari posisinya. Oke, paling bawah. Ini ya. Kita lihat ini kita bisa hapus. Bisa kita hapus. Kemudian coba kita cek di HTML-nya. Kalau misalnya kita ini biar ketahuan flag counter, kita cari yang flag counter. Nah, ini flag counter nih. Kita cek saja di sini dari href. Oke, di sini href, berarti yang ini ya. Ini kita kopikan yang ini href. Oke, di sini kan ada dua, ada yang play counter, ada yang start counter. Ini kita kalau kita lihat ini dari ini. Oke, dari A href ini menunjukkan link ini A ini menunjukkan link. Kita kopikan dari A. Oke, sampai di sini. Kita copy. Oke ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita karena kita punya baru berarti baru sekali. Nah, PP-nya 1. Oke, sudah berhasil. Kita save. Ya. Nah, sekarang coba kita load lagi web kita. Ini kita load lagi. Tadi kan 1. Oke ya. Nanti kalau misalnya kita tes, nanti bisa dites. Jadi ini belum berubah ya. Oke, dia akan berubah otomatis. Oke, nah sekarang kita akan ubah dulu yang start counter ini biar nanti menjadi punya kita. Oke ya. Nah, nanti penggunaan start counter nanti kalau teman-teman menggunakan yang OJS 2 nanti ada sedikit perbedaan ya. Nah, dengan ini saat pemilihan start counternya. Oke, sekarang kita akan karena menggunakan OJS 3 kita pilih. Silakan teman-teman masuk ke start counter. Kemudian kalau belum punya akun buat dulu akunnya, try it for free. Nah, karena saya sudah punya akun, ya berarti saya gunakan akun saya. Oke ya, nanti teman-teman yang belum punya akun silahkan buat akun dulu. Nah, sekarang kalau sudah masuk akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kita add project, sini ada add project. Kemudian kita kopikan URL web kita. Ini kita kopikan. Oke, ini kita kopikan. Oke, berarti sampai ini ya, sampai partnya.
Oke, sampai partnya. Oke, di sini kita buat projectnya misalkan jpengmas. Kemudian pastikan ini waktunya ya. Nah, kalau misalkan Wita, gunakan Wita. Nah, kalau saya karena berada di WIB, berarti saya gunakan WIB. Oke, berarti kita buat dia public. Nah, ini nanti mau dimunculkan view my site. Oke, misalkan ini kita biarin saja. Nah, kemudian di sini ada pilihan mau bentuk counter atau button. Ya, kalau button, nah tapi seperti ini. Nah, kita pilih aja dulu yang ini ya, yang apa? Yang angka. Ini bisa diubah, misalkan lihat statistik. Oke, berubah ya seperti ini. Nah, di sini ada laporan. Jadi kalau mau laporan pilih aja per bulan, kalau enggak pilih yang none. Ke email mana nanti dikirim laporannya. Oke, misalnya email yang ini. Oke, kalau sudah tinggal add project. Nah, teman-teman perlu hati-hati di sini. Nah, kalau menggunakan yang OJS 2, ini langsung klik continue to default instalasi. Nah, kalau kita menggunakan OJS 3, kita harus pilih dulu ini. Di sini kita pilih yang platformnya. Oke, cari yang OJS 3 ya. Nah, OJS 3 kita pilih. Oke, kita pilih yang OJS 3. Kemudian kita copy to clipboard. Nah, ini kita copy. Kalau sudah, kita balik lagi ke sini. Kita akan mengganti yang ini. Oke, berarti dia di paling bawah. Paling bawah mulai dari A ini. Nih, kita ganti mulai dari A. Kemudian taruh di sini. Oke. Nah ya, sekarang mulai dari 1. Seperti ini. Kita save. Oke, sekarang kita lihat di web kita refresh. Oke, nah ini langsung berubah jadi 3. Ini peak load-nya berarti yang dihitung. Berarti sekarang kita akan atur dulu. Jadi kita atur dulu di sini. Kalau ini sudah, ini bisa kita verify. Bisa juga enggak, bisa juga di skip. Oke, sekarang kita perlu edit dulu yang start counter kita. Biar yang ditampilkan di web kita itu adalah yang pengunjung unik, bukan yang peak load-nya. Caranya adalah ini masuk ke sini, kita pilih nama projectnya. Kemudian di sini ada project config. Ada coba kita lihat dulu yang setting. Kita klik setting. Oh, di sini nggak ada, berarti di customize ya. Customize counter. Oke, di sini kita akan atur di starting count-nya. Nah, kita lihat teman-teman, ternyata yang tadi yang dimunculkan di sini itu adalah yang kenapa langsung 03, karena di sini dia defaultnya itu yang peak load. Setiap kali kita ngeload halamannya akan nambah 1. Nah, sekarang biar kita ini berdasarkan pengunjung unitnya atau pengunjungnya per season, ini kita lihat per visitor season berdasarkan pengunjung unik, kita gunakan yang ini. Oke ya, berarti ini sudah nanti kita menggunakan diatur menggunakan pengunjung unik. Oke, kita lihat di sini, berarti ini udah tinggal apply. Oke, ini sudah kita atur. Sekarang kita akan refresh kembali. Oke, sudah ya. Karena saya pengunjung unit, jadi berapa kali pun saya ngeload masuk ke web ini akan terhitung 1. Oke ya. Jadi nanti ada beberapa cara biar nanti bisa orang yang sama berkunjung ke web kita
Ya, salah satunya mungkin dengan menghapus clear cache yang ada di web browser kita, atau dengan cara ini eh, lewat perangkat yang lain, atau bisa mencoba dengan web browser yang lain. Oke, seperti ini. Oke, jadi sudah kita tambahkan ya. Oke, kita sudah menambahkan start counter sama play counter di web kita. Nah, jadi teman-teman bisa mencoba, nah, pastikan nanti hasilnya seperti ini. Oke, coba sekarang saya keluar dulu dari sini, kita cek dulu. Ini kita keluar, ini bisa saya close. Kemudian sekarang coba kita cek di sini, lihat statistik. Pastikan yang muncul itu langsung summary-nya di sini. Teman-teman pastikan ketika klik ini start counter yang tadi itu muncul summary yang seperti ini. Oke, nanti kita bisa melihat laporannya berdasarkan ini ini bisa kita atur di sini ya. Oke, kita lihat yang hari ini berapa pengunjung, seasonnya berapa. Nah, pasti 1 ya, karena baru saya sendiri. Oke, seperti itu cara membuat play counter sama start counter. Sekali lagi yang membedakan keduanya adalah kalau yang play counter ini, nah ini kita lihat sekarang sudah bertambah. Setiap kali saya melihat peak view, nah itu akan nambah kalau yang flag counter. Jadi flag counter ini tidak menjadi acuan untuk akreditasi, tapi ini bisa untuk mempercantik web kita. Jadi ini yang peak view-nya yang dilihat ya. Nah, kalau yang start counter, nah ini kalau orangnya sama mau klik berkali-kali akan terbaca 1 karena pada konsep visitor unitnya, sessionnya. Kalau di objek apa yang terbaru di start counter namanya session. Ya, dulu namanya visitor unit. Oke, jadi ini teman-teman caranya. Berarti sekarang sudah berhasil menambahkan start counter sama flag counter di web jurnal kita. Jadi ini eh, sekali lagi yang khusus yang start counter ini menjadi salah satu penilaian saat akreditasi. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman bisa mencoba sendiri. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan di share. Dan jangan lupa juga menunggu video-video saya berikutnya yang terkait dengan bagaimana penggunaan Open Journal System menggunakan ODS 3. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.